dan lengkapi sendiri saja. Ini yang di ya, sejarah dan perkembangan. Kalau bicara sejarah ya menjemukan ya. Kita buat yang santai aja. Ini topiknya tak buat sedemikian supaya kita nyaman aja, namanya belajar ilmu yang nyaman, ilmu yang enak. Oke, dimulai dari pemahaman teknis dulu ya tentang makanan, kemudian suka atau tidak, kita tuh masih kacau gitu ya. Penggunaan dalam lingua franca kita, jadi lingua franca itu dalam pengucapan sehari-hari itu masih banyak yang kacau antara kuliner dengan gastronomi. Ya, kita ketemu sore ini, cobalah kita memahami gimana bedanya, gimana persamaannya, gimana hubungannya. Dan dengan begitu, karena memang itu tipis ya, maka kita belajar tentang perkembangan gastronomi yang notabene juga di dalamnya ada kulinernya, atau bahkan mungkin dari kuliner kita mengikuti perkembangan gastronominya. Ini kalau mau mempelajari secara detail, wah itu ada sekian banyak subbab. Ini saya ringkas saja menjadi 4. Klasikal dan prahistoris. Itu antara saya tidak bicara dengan awal mula peradaban manusia, tetapi ketika orang sudah mengenal makanannya, disitulah sebenarnya ilmu gastronomi mulai berkembang. Sampai dengan yang belum tercatat dalam sejarah. Ya, bumi kita itu terbentuk kurang lebih 3,5 miliar tahun yang lalu, tapi kita baru bisa ada kehidupan di bumi kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Dan makhluk yang paling tua yang ada sekarang ini kan sebangsa itu ya, bangsa apa? Ketimun laut gitu ya, yang sangat beracun ya. Kemudian moluska ya kelompok itu 800 juta tahun yang lalu. Nah, dan manusia sendiri itu mungkin berubah menjadi manusia baru berapa ratus ribu tahun yang lalu. Dan praktis kita baru belajarnya itu ya pasca menjelang musim berakhirnya zaman es ya, sampai pasca zaman es, dan yang kita sebut sebagai peradaban itu setelah zaman es itu. Kemudian medieval itu saya tidak menggunakan istilah abad pertengahan, tetapi medieval, karena abad pertengahan itu di beberapa belahan dunia yang lain itu masih prasejarah. Jadi tahun 800 Masehi itu di Eropa sana ada berkembang demikian pesatnya, kita sejarah masih Borobudur itu kita bangun tahun 800 Masehi. Jadi saya sebut ini medieval ya. Jadi bukan di antara awal peradaban sampai dengan peradaban modern. Bangsa Mesopotamia sudah mengenal Mars itu tahun 7000 sebelum Masehi. Jadi 9000 tahun yang lalu. Mereka sudah bisa membedakan kalau yang bintang besar itu yang warnanya merah itu tuh bukan bintang, itu dia tidak mengeluarkan cahaya, dia hanya memantulkan saja. Nah, itu mereka sudah tahu tahun 7000 sebelum Masehi. Sampai sekarang saya membedakan mana aja saya nggak ngerti ya. Jadi ya ini perbedaan antar kelompok manusia penghuni bumi ini juga beragam. Nah, oleh sebab itu maka tidak saya sebut sebagai abad pertengahan, karena beberapa daerah mungkin baru mulai peradaban itu. Kemudian era modern, era modern itu cukup panjang, yang praktis yang mewarnai
apa yang kita pelajari sekarang itu era modern ini. Nah, postmodern ini baru dimulai kira-kira 50 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Memang cukup besar pengaruhnya, tetapi perkembangannya ini tidak sampai melabrak era modern. Yang terakhir kita bicara tentang gastronomi di Indonesia. Ya, postmodern itu kalau musik itu apa ya istilahnya kelompok jadi era modern tahun 70-an, kemudian tahun 80-an, ya, kemudian tahun masih modern ya. Ya postmodern mungkin tahun 2000-an itu ya, 2000-2010. Jadi ketika sudah banyak yang melabrak beberapa aturan. Oke, saya mulai dari makanan. What food is ya. Ya, secara apa ya ini? Pemahaman objektifnya itu barangkali adalah suatu massa yang terdiri atas 3 fase, padat, cair, dan gas, yang terdispersi secara kontinu sebagai koloid fase tunggal untuk memadukan ketiga fase massanya. Jadi gas ini juga akan muncul ketika padatan dan cairan itu menjadi fase tunggal dikonsumsi dalam bentuk koloid. Nah, ketika dimakan, maka terjadi dispersi koloid fase tunggal yang menghasilkan penilaian sensorik. Baik itu terhadap penglihatan, wah jangan enak ya, menarik ya. Kemudian suara, kecap enak. Aroma, rasa, dan sentuhan fisik. Wah, ning di lidah juga enak, di langit-langit juga tidak sakit. Ya. Dan itu penilaian ini terdiri dari 3 indikator ya. Maaf, 3 parameter ya, penilaian subjektif, objektif, dan psikologis. Penilaian objektif itu adalah kemampuan memilih bahan, menyiapkan, meracik, mengolah sampai dengan menyajikan. Dan sebenarnya disinilah kulineri teknologi itu berada. Jadi bahan makanan yang terdiri dari padatan, cairan, dan menghasilkan gas yang ketika akan dikonsumsi itu terdispersi secara koloid dalam fase tunggal. Ini bidangnya teknologi kuliner di sini untuk menghasilkan penilaian objektif. Petainya harus dimasak dulu karena nanti petainya kalau tidak lunak, wah baunya nggak enak sekali. Nah, tapi jangan lunak, nanti kalau terlalu lunak, wah nikmatnya tidak. Nah, ini teknik-teknik ini nanti aromanya kalau terlalu lunak hilang nanti aroma petainya itu. Jadi gasnya diperlukan dan gas itu muncul ketika terjadi dispersi koloid fase tunggal. Kemudian penilaian kedua adalah subjektif yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, adat istiadat, kepercayaan, kolektif belief ya, keyakinan kelompok. Nah, keyakinan belum tentu benar ya, tapi diyakini benar. Social and cultural awareness dan sebagainya. Dan ini selalu berubah. Kamboja atau dan Laos itu sekian puluh tahun yang lalu mereka masih menggunakan makanan penutup mulut itu otak monyet sekian puluh tahun yang lalu. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian mereka sudah tidak menggunakannya lagi. Wah, kasihan. Jadi ada social awareness di situ, ada cultural awareness. Nah, kita akan membunuh sekian banyak monyet, pada monyet demikian dan sebagainya. Nah, ini adalah penilaian yang subjektif. Mungkin saja memang otak monyet itu demikian lezatnya gitu ya. Tetapi ketika melihat wajahnya mirip manusia, kok kasihan sekali ya. Nah, itu udah
subjektif. Kemudian yang ketiga adalah penilaian secara psikologis. Psikologi sendiri tidak bisa berdiri sendiri, itu di dalamnya juga ada nilai-nilai subjektif dari aspek sosial dan aspek budaya. Ya, secara psikologis lah ini kita makan apa ya, secara psikologis kita akan merasa 50 tahun yang lalu mungkin kalau kita makan ati ayam itu, wah, itu makanan mahal karena nikmat lezat gitu ya. Karena budaya kita saat itu belum tahu bahwa ati ayam itu berbahaya, kolesterolnya tinggi, itu tempat sampah. Tapi secara psikologis kalau wah ditraktir ati ayam, wah berarti kita ditraktir makan enak. Padahal sebenarnya sedang diracuni. Nah, itu adalah aspek subjektif kita merasa bangga tapi tanpa sadar sebenarnya kita demikian karena aspek budaya yang berbicara. Terus apa nih ya? Lola tadi sudah hadir belum? Hadir, Bapak. Lola Halisa? Iya, hadir, Bapak. Enggak ada ya, Lola Halisa ya? Hadir, Bapak. Ada? Hadir, Pak. Hadir ya? Oke. Lola misalnya, Lola udah punya pacar nak? Kenapa, Pak? Lola udah punya pacar? Enggak, Pak. Sudah? Tidak, Pak. Belum, oke. Ya, misalnya Lola, jadi ada cowok pendekatan gitu ya. Wah, yuk kita makan yang sehat saja, jangan yang beracun. Makanan yang sehat itu yang rendah lemak, rendah kolesterol, karbohidratnya tidak mudah diuraikan dan sebagainya lah. Oke. Kemudian terus makanan apa yang paling cocok dengan itu? Ya singkong bakar. Duh, ini pacaran apa-apa ya. Ya itu kan. Oke, secara objektif itu sehat memang. Tetapi secara psikologis pacaran kok baru PDKT kok ngajak makan singkong bakar. Yaitu ya aspek psikologis itu ya. Secara subjektif walaupun secara objektif mungkin Lola mengaku ya ini makanan yang sehat. Tetapi secara subjektif ini PDKT apa-apa ini ya. Oke. Kemudian aspek objektif dalam psikologis itu dipengaruhi oleh dua jenis hormon. Hormon dikenalnya adalah hormon gastromaskulin atau yang bahasa populernya itu dikenal dengan He hormon. Ya. Hormon HE, hormon He itu laki-laki, apa dia laki-laki itu ya. Dan hormon feminin yang menentukan atau mengatur gastrofeminin yang dalam bahasa populer disebut dengan she hormone. Nah, she hormone sebenarnya lebih banyak. Ada 4 ya, dan bisa lebih tuh, akhirnya ada 7. Nah, 4 nih ya. He hormone itu hanya 2, tetapi selama ini he hormone atau hormon maskulin ini mendominasi dalam makanan. Walaupun sebenarnya tidak selalu sehat. Jadi makan McD, gitu ya. Wah, makan di McD itu gastrosensornya tinggi, energinya tinggi. Nah, itu yang dipacu hanya 2, testosteron dan atau adrenalin. Testosteron menunjukkan keperkasa gitu ya. Dan adrenalin menunjukkan keberanian. Nah, sebenarnya banyak ya keduanya ini yang langsung memang terstimulasi ya oleh hormon, oleh penetrasi bahan lain ya, makanan itu langsung terstimulasi. Tapi sebenarnya tidak harus dengan makanan itu bisa distimulasi.
Kalau misalnya kalian malam-malam jalan tiba-tiba kuburan, wah itu pasti akan ketakutan. Nah, saat itu tenangan hormon adrenalin untuk bicara, untuk bekerja. Dan akhirnya berani juga, wah mau tidak mau harus lewat ini, karena besok pagi harus menyerahkan laporan, malam ini bikin laporan. Nah, akhirnya jadi berani. Itu jadi tanpa rangsangan makanan pun adrenalin bisa aktif. Kemudian hormon yang she hormon ini, hormon perempuan ini justru baru bereaksi ya, ketika dalam keadaan tenang. Jadi ketika kita kemerungsung, terburu-buru, kita tidak menikmati makanan kita, ya ini keempat hormon ini nggak aktif, tidak memberikan respon. Ya, jadi makanan ada 3 penilaian, dan kuliner itu sebenarnya di penilaian yang pertama. Sementara gastronomi itu ketiga-tiganya ini. Oke. Kalau sebut saja, ini siapa ya? Yosefa Angelika sudah gabung sini? Sudah, Pak. Oke, tadi ya, komputernya sempat hang ya. Iya, Pak. Yosefa asli mana, Nak? Jambi, Pak. Oh, Jambi, waduh. Di mana, kota mana? Di kabupatennya, Pak. Tanjung Jabung Barat namanya. Punya saudara di countryside itu, di pedesaan? Tidak seperti ya, Pak. Tidak ya. Oke, tapi kalau masakan khas desa sana itu, masakan daerah sana itu yang spesial apa? Tempoyak, Pak. Sama makanan laut sih, Pak. Oh, laut berarti ya. Oke. Nah, kalau makan makanan ikan laut di Semarang pun juga banyak ya. Di restoran juga banyak. Tetapi bila sebut aja lah Josefa ini main ke salah seorang teman atau saudara di pinggir laut, kemudian mencoba menangkap sendiri ikan itu, kemudian membawanya ke daratan, membuang kotorannya, kemudian berbasah-basah, berkotor-kotor ya dengan membuang sisiknya, mencari kayu kering, kemudian memasaknya dan makan. Beda enggak dengan ditraktir cowoknya makan di restoran? Beda, Pak. Beda. Oke. Di mana bedanya? Di ini ya, Pak. Proses ya itu yang bicara adalah ketika kita mengatakan beda ya perasaan ketika kita capek sendiri, kita melihat sendiri, kita merasakan, kita minimal kalau misalnya ikan, untuk menangkap suatu jenis ikan itu ternyata taruhannya susah ya. Kemudian melihat saudara-saudara yang jadi nelayan, kemudian kita masak, kita makan dengan membeli dengan harga yang wajar, kemudian kita makan, tetapi kita melihat latar belakang tidak mudahnya menangkap ikan itu, kita sudah merasakan beda. Nah, itu adalah hormon feminin ini yang bicara. Ya, kalian bisa pelajari ya, ini gampangannya misalnya kalau ini adalah hormon kepribadian, hormon serotonin yang bicara. Jadi saat itu hormon serotonin dari Angela itu yang aktif, sehingga bisa menikmati makanan itu sebagai sosok seorang Angela. Ternyata nggak gampang ya menangkap itu ya. Aduh, kalau gitu kok yuk kita tega-teganya tuh menawar
teman-teman yang jualan ikan ini dengan harga yang semurah itu. Nah, itu adalah hormon serotonin. Demikian pula apabila kita merasa simpatik, ya, hormon si hormon lain yang bicara. Yang lainnya silakanlah kalian pelajari sendiri ya. Ada hormon kebahagiaan, ada hormon cinta juga. Jadi gastronomi itu melibatkan tidak hanya dalam teknik menyiapkan, tetapi juga keyakinan, sejarah barangkali, ya, kemudian kondisi alam ini dan aktifnya hormon-hormon yang berinteraksi ketika dispersi koloid fase tunggal ini masuk ke dalam tubuh kita. Oke, cukup jelas sampai di sini. Dari pemahaman makanan. Beberapa jenis hormon ini, dopamin, endorfin, ini bahkan kita tidak perlu makan pun akan terbentuk di diri tubuh kita. Jadi ketika kita diam, kita memahami, menikmati suatu, itu kita sudah, hormon itu sudah akan terbentuk. Tapi wah makanan enak, misalnya McD tapi makannya sambil jalan ini, kita nggak merasakan apa-apa, ya sudah, berarti memang itu hanya hormon hormon yang bicara. Sementara hormon hormonnya belum aktif itu, atau memang tidak bisa aktif untuk merespon substansi massal yang masuk ini. Oke ya, sebelum saya teruskan, barangkali ada pertanyaan, saya stop sharing dulu. Kita nikmatin aja kuliah ini, santai ya, ya, Josefa ya, kita nikmatin aja lah. Ya Lola, kita nikmatilah ngapa kuliah kita ini. Iya Pak. Ya kenapa Lola kalau tadi misalnya Lola makan, kemudian misalnya sajalah cabai itu kan mahal ya. Oh ternyata kok cabai mahal sampai ngumpat-ngumpat marah-marah sama bakulnya itu mudah-mudahan enggak Lola enggak gitu. Itu ternyata boleh piara cabai itu enggak menanam cabai itu enggak gampang, itu solanase, jadi dia gampang sekali terinfeksi oleh tanaman lain yang dari sebelum pegolongannya, entah itu terong, entah itu tomat, walaupun dalam jarak 1 kilometer itu akan menular, maka juga gampang menanam itu. Nah, saya makan memang pedas itu seger ya, tetapi melihat mereka cara menanamnya seperti itu kasihan juga. Nah, munculnya perasaan itu, ya pasti muncul kan Lola itu ya. Itu adalah adanya si hormon dari Lola yang menanggapi ketika merasakan ada sentuhan dari sensorin rasa pedas tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan? Grace, Nurani, Raras. Wah, Raras yang gambar itu. Belum ada Pak. Belum ada ya, cukup jelas ya Ras ya? Cukup jelas. Oke ya, sip. Lanjut ya. Nah, kuliner dan gastronomi. Jadi saya sudah sampaikan bahwa kuliner itu hanya berperan dalam aspek objektif saja. Oh, untuk bisa lunak itu begini, daging supaya tampak cantik itu harus begini, itu teknik kuliner. Kemampuan memadukan, mengolah menjadi hidangan yang bernilai, baik bernilai dari sisi sosial maupun dari ekonomi. Itu adalah teknik saja. Jadi kuliner itu bukan ilmu. Itu hanya teknik, hanya keterampilan. Nah, ilmunya apa? Kulinologi. Jadi bagaimana memanaskan sampai pada temperatur berapa yang demikian supaya ininya tidak rusak tapi itunya rusak.
Itu adalah kulinologi. Telur itu tetap sehat, tapi nanti dulu. Yang sehat itu adalah cadangan makanannya, yang putihnya itu. Yang merahnya itu yang calon menjadi individu baru. Jadi dia membawa serta berbagai bahan, ya, ada protein dan ada yang lemak. Dan lemaknya ini yang sebenarnya lemak siap pakai, bagus banyak. Tetapi ketika sudah dimasak, kena panas, teroksidasi, dia menjadi lemak jenuh, ya. Nah, sehingga bagaimana supaya telur ini tetap sehat, yang putihnya masak tapi yang merahnya setengah masak, jadi masih ada yang berupa enzim, minimal tidak semuanya terurai menjadi terbentuk menjadi lemak jenuh. Nah, ini adalah kulinologi. Nah, gastronomi itu ilmu dan seni makan yang baik dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Nikmatnya, nyamannya, orang bisa menikmati ketika tidak hanya he hormon yang bereaksi, tapi juga she hormon. Dan hormon she ini, hormon feminin ini, feminin ini akan muncul ketika kita memang tenang, merasakan, menghayati apa yang kita makan dan memahami sejarah bagaimana makanan itu sampai di meja makan dan kita nikmati. Jadi mencakup nilai-nilai historis dan kearifan dari setiap makanan. Ya, sebenarnya cukup tegas bedanya, tetapi ini dalam lingua franca kita masih belum memisahkan. Oke, ini mungkin tes case. Kalau kalian googling, ya, wisata kuliner, akan muncul gambar-gambar seperti ini. Nah, mana yang sebenarnya merupakan wisata kuliner dan mana yang sebenarnya wisata gastronomi, atau dalam kondisi bagaimana kita menilai ini sebagai wisata kuliner, dan atau saya ganti pertanyaannya, untuk tujuan apa kita menyebutnya ini sebagai, menganggapnya ini sebagai wisata kuliner, dan untuk kepentingan yang mana kita menilainya sebagai wisata gastronomi. Memang wisata gastronomi belum populer, ya, nggak lumrah. Yang populer wisata kuliner. Oke, ya, di slide 6 ini saya tutup, ya. Ini bukan tes kesalahan, saya hanya ingin tahu pemahaman kalian aja. Oke, slide 6 tadi, mana yang wisata kuliner dan mana yang wisata gastronomi. Ya, mungkin Raras, Mbak Dewi muncul, Ras. Halo, Pak. Nah, oke. Mana yang wisata kuliner, Ras? Slide-nya nggak muncul, Pak. Apa? Loh, memang tak tutup kok. Oh. Kalian kan sudah punya itu nyata. Oh, jadi tak buka menel, saya kira Ras. Ini, Yuk, ABC. Kalau menurut saya wisata kuliner itu kayak hanya ingin mencicipi makanan tertentu tanpa memahami kayak yang Bapak tadi bilang, kayak sesuai feminis atau maskulin. Itu malah kuliner itu? Oh, kuliner. Itu kuliner. Oke. Ya. Berarti gini, Pak. Berarti yang kalau wisata kuliner tuh hanya berdasarkan sesuai aspek hormon feminis atau itu malah gastronomi, no. Itu gastronomi yang itu, no. Gimana, Pak? Kualik kamu pemahaman itu. Nek kuliner itu teknik memasak. Oh. Gampangannya kuliner itu adalah good cooking, tapi nek gastronomi itu good eating.
Nah, eating yang baik ya tadi tidak hanya gastro maskulin yang bereaksi terhadap dispersi massa koloid tadi, yang pokoknya makanan yang masuk ke dalam mulut kita tidak hanya hormon maskulin, tetapi semua hormon ya, hormon feminin juga harus ikut berinteraksi. Itu yang gastronomi. Nah, kuliner itu hanya teknik memasak, teknik menyajikan. Ya, mana Ras? Mana yang wisata kuliner dan mana yang wisata gastronomi? Ya. Mungkin yang wisata kuliner itu yang A, sedangkan yang gastronomi B sama C, Pak. Alasannya? Karena yang A itu lebih menyajikan gambar teknik memasak orang yang berjualan ini. Ya, oke. Nggak apa-apa. Jangan takut salah ya, Nak ya. Jangan kecil hati kalau itu tak salah ya, Nak ya. Iya, Pak. Namanya juga kuliah ya. Angela Geraldine Wijoyo. Iya, Pak. Oke, ayo, Nek. Tadi Rara kan bilangnya yang A itu yang kuliner, Pak. Yang B dan C yang wisata gastronomi. Nah, kalau Angela yang mana, no? Atau mungkin punya pemikiran yang berbeda? Iya, aku juga setuju yang wisata kuliner itu A. Karena aja. Kamu takut sama Raras ya? Raras tuh galak apa? Enggak, sama Pak jawaban. Soalnya yang A itu aku ngelihatnya di situ kan ada kayak orang-orang gitu kan Pak, rame. Jadi kayak lebih nggak memikirkan kenyamanan, sedangkan kalau B sama C itu juga melibatkan kenyamanan ketika makan, menikmatinya. Terus kayak yang Bapak bilang tadi, nggak cuma he hormone, tapi she hormonnya juga aktif. Oke, nah ada 2 jawaban dan salah. Apa-apa, nggak usah khawatir. Ganti cowok ya sekarang yang Hugo Ferdinand. Ayo Hugo. Halo Pak. Kalau menurut saya yang misalkan Dani kedua temanmu tadi salah semua. Ini menurutmu yang benar yang mana? Atau yang bagaimana? Kalau menurut saya itu yang B itu bisa kuliner bisa gastro. Kalau yang A itu lebih ke kulinernya, kalau yang C lebih ke gastronya, Pak. Nah, gitu. Wes. Adalah tiga-tiganya salah ya. Yang benar adalah ketiga-tiganya bisa menjadi wisata kuliner bila kita berwisata, berwisatanya kita adalah menikmati bagaimana hasil olahannya. Oh, ini pedasnya begini, oh ini keras, oh ini daging ini menjadi lunak. Sayuran ini menjadi, kalau dimakan bareng ini menjadi tidak terlalu keras. Oke. Itu adalah kita berwisatanya kita adalah menikmati hasil olahan. Ya, jadi kita berwisata tentang hasil teknik pengolahan, itu wisata kuliner. Tapi kita akan berwisata gastronomi bila kita menikmati makanannya. Kondisi A itu, apakah kita berwisata gastronomi? Iya. Dalam kondisi ramai seperti itu, masihkah kita menikmati makanan dengan sentuhan-sentuhan seperti begini? Ya. Wah, rasanya lapar. Wah, pengen menikmati satenya
sapa ini, duh, ya pokoknya enak sajalah di mulut begini. Nah, itu wisata gastronomi, dari menikmati sate yang seharusnya bisa memunculkan ke 6 hormon ini menjadi hanya beberapa hormon saja yang muncul. Duh, rasanya jadi begini karena makannya sampai demikian. Oke. Jadi ketika kita menikmati hasil olahannya itu adalah wisata kuliner. Tetapi kalau kita menikmati makanannya, cara makannya, menikmati menghayati setiap resapan makan itu di dalam berinteraksi di dalam mulut kita, tubuh kita, itu adalah kita wisata gastronomi. Ya. Di yang C, kita makan makanan yang terbuat dari bumbu-bumbu desa, makanan yang bekas kita, kita merasakan semua hormon itu aktif. Tapi ketika kita makan makanan yang kita makan di pinggir sawah begini adalah pizza yang tidak mungkin diproduksi di dalam negeri, apalagi dari sawah kita, ya kita sebenarnya tidak menikmati aspek gastronomikalnya. Ya. Kita hanya merasakan itu, oh ini cara pengolahannya seperti ini. Kalaupun kita menikmati gastronominya, ya paling hanya dari beberapa hormon saja yang aktif dari 6 hormon itu. Ya, jadi ketiganya ini bisa menjadi wisata kuliner dan bisa juga merupakan wisata gastronomi. Dari sudut pandang mana kita menilainya? Kalau kita menilainya dari sudut pandang teknik mengolahnya, teknik memasaknya, teknik menyajikannya, itu ya wisata kuliner. Tetapi kalau tujuan kita atau sudut pandang kita dari perspektif makanannya, lezatnya, nikmatnya, bagaimana tubuh kita berinteraksi dengan makan itu adalah wisata gastronomi. Ya, Hugo? Cukup jelas, Role? Jelas, Pak. Oke. Coba tak ulang dari Hugo dulu. Hugo, coba diulang. Kapan menjadi wisata kuliner dan kapan menjadi wisata gastronomi? Ayo, Hugo. Kalau menurut saya tergantung sudut pandang kita lihat juga sih, Pak. Gimana? Kalau misalnya apa? Ya, Hugo. kalau gastronomi itu lebih intinya kayak lebih kayak diresapi gitu, Pak, makanannya. Ya. Kalau kuliner sebatas makan aja. Oke, wah, kurang cantik penjelasannya. Carolina Yuha Niken. Ayo, Carolina. Panggilannya siapa nih? Ya, panggilannya siapa nih? Niken, Pak. Oh, Niken. Ayo, Nik. Kalau menurutku itu kalau wisata kuliner itu maaf, kalau gastronomi itu dilihat dari dilihat dari kalau gastronomi kayak ya udah makan. Kalau misalnya wisata kuliner tuh bisa dilihat dari penampilannya, cara penyajiannya gitu, Pak. Ya, oke. Not bad. Gregorius Nelson Hidayat. Halo, Pak. Ya, Le. Ya, kalau menurut saya, kalau wisata gastronomi itu juga didukung kayak experience-nya, kayak perasaannya gitu loh, Pak. Itu kan cuma makan sekedar makan. Tapi kalau kuliner ya, kita hanya melihat, oh ini bersih, higienis, terus dagingnya berkualitas, ya enak, cuma enak sekedar kenyang gitu, Pak. Wah, ini terlalu asin, terlalu pahit, terlalu kecut. Ini kurang pedas.
Itu penilaian kuliner apa gastronomi? Ini wah sayang ikannya terlalu asin. Nah, itu penilaian kuliner apa gastronomi? Mungkin kuliner ya, Pak. Ya kuliner. Oke, good. Orang udah tua seperti saya, pempek itu enak ya. Oke, kalau dengan racian yang benar, pencampuran daging dengan tapioka dengan benar itu enak. Tapi kalau misalnya orangnya mungkin komersial sekali itu, dagingnya cuma 2 on, tapiokanya 2 kilo, boleh. Aduh, lengket gigi semua, tapi sakit gigi saya. Itu adalah masalah kuliner atau masalah gastronomi? Greg. Gastronomi mungkin, Pak. Kuliner. Wah, pempeknya itu sebenarnya itu enak, tapi sayangnya dia terlalu banyak ininya sehingga gigi saya sakit semua untuk mengunyahnya. Nah, itu adalah masalah kuliner. Teknik mencampurnya, teknik mengolahnya yang salah. Ya. Jadi tergantung dari sudut mana kita melihat. Kalau kita melihatnya dari teknik pengolahannya, ya itu berarti kuliner. Kalau bagaimana menikmatinya, seperti apa, dengan cara bagaimana menikmatinya, bagaimana respon, itu adalah gastronomi. Oke, gantian sekarang anak-anak saya yang lain dari luar Semarang ya. Jessica Wulan. Ya, Jessica. Ya, Pak. Ya, oke. Gimana membedakan misalnya yang C ini? Nah, C ini kapan Jessica menilainya sebagai wisata kuliner dan kapan menilainya sebagai wisata gastronomi? Kalau saya sendiri mungkin menilai itu sebagai wisata kuliner kalau lagi pergi sama keluarga itu ya Pak, mungkin makan-makan ulang tahun atau makan-makan acara keluarga itu kan kayak wisata kuliner, tempat-tempat pemancingan gitu, masih ada nuansa alamnya. Kalau mungkin yang wisata gastronomi itu kalau misalnya saya misal lagi kepengen makan yang nuansanya nuansa tradisional gitu Pak, mungkin. Ya, oke. Nurani bisa memperbaiki jawaban Jessica? Ora pas sih Jessica itu. Nggak pas ya, Nurani? Nur? Mungkin dilihat sebagai wisata kuliner itu ketika kita fokus pada makanannya begitu Pak. Misalnya, oh sayur ini dimasaknya enak begitu. Maksudnya, misalnya masaknya lama jadi enak gitu. Dilihat dari segi gastronomi itu ketika kita melihat bahwa kita makannya itu di pinggir sawah, misalnya vibes-nya itu Pak, pedesaan begitu. Ya, oke. Ya, Jessica, beda sekali ya. Jadi kalau Nurani udah mendekati benar, jadi Jessica, kalau kuliner berarti kita adalah berwisata bagaimana teknik mengolahnya, teknik menyajikannya, teknik mencampur bumbunya, komposisi bumbu dengan bahannya. Itu adalah wisata kulinernya di situ. Sampai terhidang di meja makan itu kulinernya di situ. Tapi kalau kita berwisata gastronomi adalah ketika kita makan, dan ketika makan itu ke-6 hormon ini aktif semua. Secara subjektif, wah secara kultural enak sekali ini karena apa? Kita melihat sawah. Ya. Ini kita makan sayur-sayuran, kita melihat sawah. Ya. Kita makan ikan, saat kondisi alamnya kita baca. Jadi hormon kepribadian kita muncul, hormon simpati kita muncul, hormon kasih sayang kita muncul. Nah, itu adalah wisata gastronomi. Ya, jadi bukan karena olahannya yang baik, warnanya menarik, disajikan dengan cantik ini ya. Kalau disajikan dengan cantik, menggugah selera, itu adalah kulinernya. Gitu ya, Jessica ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau dia wisata gastronomi itu dikatakan penilaian kita ketika kita sudah mulai mencicipinya ya, Pak?
Ya, ketika kita mencicipi, menikmati, dan merasakan pesan-pesan yang ada di dalam makanan itu ya. Sehingga semua keenam ya, at least 6 hormon kita ini, 2 hormon he hormon dan 4 she hormones itu meresponnya. Kalau tadi saya makan pempek yang kecampuran tapiokanya terlalu banyak, itu nggak ada hormon yang muncul itu. Ya itu berarti kuliner, bukan gastronomi. Oke ya. Oke Pak, baik. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke ya, ini memang kalau orang Jawa bilang itu salah kaprah, ya, salah tetapi dimaafkan gitu ya. Kalau merebus air benar, tapi kalau merebus godok wedang, merebus wedang itu kayak kopi ya, merebus air panas ya itu kan, merebus air panas itu kan salah. Wong air panas kok direbus, yang direbus ya harusnya air dingin ya. Itu salah kaprah. Ya, oke, kita teruskan. Perkembangan gastronomi yang notabene memang tidak bisa dipisahkan dari kuliner. Oke, generasi pertama klasikal dan prahistoris itu ya, gastronomi is the frontier lines of human civilization. Jadi gastronomi itu berada di garda terdepan dari human civilization, jadi peradaban manusia. Makanannya mungkin cara mengolahnya tidak enak, tidak menarik, tetapi orang itu bisa menikmatinya. Itu adalah that's gastronomi. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa neraka, kita berada di neraka bila kita punya gaji Indonesia, kita punya masakan Jerman, kita punya mobil Cina, itu neraka. Tetapi kita akan berada di surga bila kita punya istri orang Indonesia, gaji Amerika, masakan Cina, dan mobil Jerman. Jadi Jerman itu terkenal makanannya tidak enak. Tapi nyatanya Jerman itu sudah menciptakan banyak orang hebat ya. Dan orang Jerman menikmatinya. Mereka punya nilai sendiri terhadap aspek gastronomikal mereka. Bahan yang kita anggap tidak enak, bagi mereka enak sekali. Makanya gastronomi adalah ilmu dan seni. Ya. Secara klasikal gastronomi dan teknik kuliner sudah ada sejak manusia ada. Banyak artefak peralatan masak, bahkan sisa makanan di gua-gua saat peradaban manusia di era zaman es ya, memburu dan diburu. Mereka cari makan dengan cara berburu dan mereka juga diburu oleh sesama manusia lain. Itu pada era zaman es. Jadi mereka, maaf bukan pra zaman es ya, ini era zaman es gitu. Di dunia kita masih dalam dunia zaman es, penuh es. Indonesia, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan sebagian dari Filipina itu berada di satu daratan, Thailand satu daratan. Itu di saat itulah manusia itu pada era berburu dan diburu. Nah, tersebar luas di berbagai belahan bumi dan hasil uji radioaktif, radiokarbonnya itu rentang waktunya itu lama sekali. Ada yang sampai ratusan ribu tahun. Ada yang hanya 25.000 tahun. Jadi rentangnya besar sekali. Sehingga di era ini perubahan peradaban itu relatif lambat dan itu terjadi di berbagai belahan bumi. Yang kedua masih di klasikal di prahistorik yaitu di era zaman es. Jadi pasca zaman es jadi kita sudah terpisah.
Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan sudah terpisah menjadi pulau-pulau seperti sekarang ini. Ya. Jadi ketika es itu mencair itu ketinggiannya 50 meter ya. Itu di kutub dan di Khatulistiwa sekitar 80 meter kalau 80 meter. Sehingga semula daratan berubah menjadi lautan. Nah, pada saat itu orang itu sudah menetap. Temperaturnya ada tinggi dan mereka sudah tidak banyak yang berpindah. Kalaupun yang berpindah itu ya adalah mereka yang bukan karena diburu, karena memang mereka mencari makanannya dengan cara nomaden. Jadi setelah es itu mencair, itu orang sudah menetap. Nah, itu adalah dalam berbagai kajian paleontologi itu diakui sebagai era awal peradaban manusia. Jadi peradaban manusia itu dimulai ketika es ini mencair. Dokumen lengkap kehidupan itu biasanya ditemukan pada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami bencana. Yang paling besar itu adalah, yang paling lengkap itu adalah di kawasan gunung berapi. Ya, padahal ini ini sesuatu yang kontradiktif ya. Di satu sisi gunung api yang kemudian menimbun orang, membunuh orang, ribuan bahkan jutaan orang, di satu sisi satu bencana. Tapi di sisi lain, dari situ kita bisa mendapatkan potret yang lengkap. Sebuah keluarga di dalam gua tertutup mati, dan setelah sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun kita bisa mengetahui, oh mereka makannya demikian, dan sebagainya. Jadi di balik ketidakbaikan itu ada kebaikan. Kita dapat informasi yang lengkap. Sejarah atau bahasa tutur maupun bahasa tulis menyebutkan Pompei itu adalah pusat pelacuran di era Romawi. Tapi begitu ditemukan bahwa ada sebuah kota yang hancur gini, itu tidak hanya pelacuran, lebih dari jahat dari itu. Karena saat itu orang masih tertidur, masih langsung tertimbun lava. Mereka mati semua, dan setelah sekian tahun bisa ditemukan mereka masih keadaan begini. Ternyata lebih jahat dari itu, lebih kecil, lebih hina dari yang diperkirakan orang selama ini. Nah, dokumen terlengkap revolusi Neolitik ini di era pasca zaman es ini adalah di kawasan Mesopotamia. Ini saya gambarkan di arsip ini. Ini yang paling lengkap. Di sana banyak jenis tanaman semusim, banyak jenis tanaman tahunan, banyak jenis-jenis ikan. Antara satu dengan daerah lain berbeda. Dan di satu daerah bisa punya banyak ragam, sehingga membuktikan bahwa gastronomi sudah berkembang di sana. Kalau makan ini enaknya demikian, makan itu enaknya begitu. Dan dengan begitu teknik kuliner juga sudah berkembang. Dan ini menyusur ya dari di kawasan timur dari laut tengah ini sampai di Mesir. Kemudian di utara yang paling menonjol adalah Turki, dan sampai di sebagian daratan Eropa. Dalam perkembangannya, Turki adalah salah satu simbol dari keragaman jenis-jenis makanan di dunia. Oke. Berikutnya adalah era medieval. Jadi ketika orang sudah menetap dan sudah membangun budaya. Banyak artefak peninggalan sejarah yang menunjukkan ya, artefak dan peninggalan sejarah ya, jadi ada dua hal yang berbeda ini. Artefak ditemukan di berbagai wilayah dengan variasi yang ditentukan oleh kondisi alam dan sistem sosial. Jadi kalau di daerah tepi laut, yaitu artefaknya banyak yang berhubungan dengan ikan, cara menangkap ikan dan sebagainya. Tetapi peninggalan sejarah itu ditemukan di simbol-simbol sosial, dan variasi yang paling tinggi adalah simpulnya ekonomi dan simpulnya pemerintahan. Yang paling tua masih tadi Mesopotamia, yang menyebar ke pesisir timur Laut Tengah, sebagian Mesir, Eropa Timur, dan Turki. Nah,
Turki itu mengapa demikian kaya? Ya, Turki itu negara yang secara garis lintangnya itu dia sebagian itu beriklim 2 iklim dan sebagian itu adalah masuk di 4 iklim. Jadi mereka punya banyak iklim. Dan dalam dunia gastronomi memang kita kenal rich in session mean rich in plants, rich in animals, and rich in flavor. Jadi semakin kaya akan musim, maka kaya akan jenis tanaman, kaya jenis ternak, dan kaya akan flavor. Yang paling lengkap itu India. Ya, catatan-catatan India itu luar biasa. Ya, sehingga bahkan kalau kita mungkin menikmati sastra-sastra India itu, kita mungkin merasa bahwa peradaban manusia itu mestinya dimulai jauh sebelum 10.000 tahun sebelum Masehi, bukan pasca zaman es ya. India sudah berkembang. Nah, ini menyebarnya ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Asia Barat tidak. Asia Barat itu ya karena India itu sebenarnya daratannya termasuk bagian Pakistan. Itu malah lebih banyak dari Mesopotamia ini. Yang paling variatif adalah Cina. Ya, Cina negara yang mirip Turki ya, rich in session. Jadi mereka sebagian di sisi selatan itu 2 musim, di sisi utara adalah 4 musim, dan mereka berada di lereng kawasan dengan ketinggian yang berlereng atap dunia ya, di Tibet. Itu ketika musim dingin menjadi es, dan ketika musim panas esnya mencair, sehingga bangsa Cina itu bangsa yang sangat beruntung. Mereka bisa bertani sepanjang pada saat musim panas, di mana di negara lain musim panas itu kekurangan air, bagi mereka kelebihan kecukupan air karena mencairnya es. Ya. Kemudian medieval berikutnya adalah era penjajahan. Secara kultural, penjajahan juga menjadi media akulturasi budaya pangan. Negara yang semakin banyak dijajah atau semakin banyak menjajah, maka keragaman pangannya itu tinggi. Contohnya Perancis. Dia mempunyai banyak jajahan di berbagai daerah, di berbagai belahan bumi, maka ya mereka juga mengadopsi masakan-masakan lokal dari daerah jajahannya ini. Kemudian Turki zaman Ottoman dia menguasai 3 benua. Maka dia punya banyak keragaman, banyak kekayaan budaya pangan. Meksiko yang menjajah itu berbagai macam negara, termasuk tetangganya sendiri. Juga Indonesia. Bahkan ada yang multi akulturasi, contohnya Indonesia. Budaya pangan Indonesia itu nggak mengenal roti. Kita nggak punya budaya pangan itu yang makanan ditepungkan kemudian dimasak, itu nggak punya. Tapi Belanda membawanya, tepung dipanaskan kemudian difermentasi jadi roti. Barangnya adalah barang Belanda, di sana namanya bread, tetapi diberi nama India, roti. Jadi roti ini perpaduan antara barangnya dari Eropa, namanya dari India. Nah, ini menarik juga. Jadi Indonesia adalah negara dengan, ya karena terlalu banyak negara yang menjajah ya. Negara lain yang menjajah. Dan kita juga banyak menjajah. Saya tuh beberapa kali jadi konsultan irigasi ya, untuk proyek-proyek bantuan ADB di beberapa negara di ASEAN. Salah satunya adalah Kamboja. Kamboja itu orangnya ramah, baik hati, lemah lembut, dan mereka tuh selalu ngalah gitu ya. Menyenangkan sekali orang Kamboja itu. Tapi ada satu hal yang menyakitkan. Jadi orang Kamboja itu selalu punya ingatan ketika kami dijajah Jawa. Aduh, ya.
merasa ikut bersalah, ikut berdosa ya. Kita pernah menjajah negara yang selembut itu. Dan yang kedua adalah negara-negara yang menjadi simbol transportasi keragamannya juga tinggi. Jadi simbol transportasi nggak dijajah, tetapi menjadi simbol. Afrika Selatan ya, sebelum terusan di Mesir itu dibuat, itu adalah mereka berlayar dan mereka banyak singgah di sana. Banyak sekali makanannya. Kemudian Mesir tentu saja ya. Apalagi setelah terusan Suez ya. Dan Siprus itu berada di negara-negara besar yang saling berkelahi. Ya, ini era penjajahan. Oke, kita teruskan sejarah-sejarah panjang, kita masuk ke ini yang mempengaruhi kuliner dan gastronomi kita sampai sekarang. Adalah era modern. Ini berawal dari revolusi industri pertama dan berkembang lebih pesat lagi, lebih beragam, lebih ekspansif di era revolusi industri kedua. Barangkali sudah ada yang pernah membaca apa itu bedanya revolusi industri pertama dan revolusi industri kedua? Ya, mungkin yang cowok-cowok yang suka usil baca dokumen Simon Abriansen. Iya, Pak. Ya. Apa bedanya revolusi industri pertama dan kedua? Role? Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Oke. Patricia Kalista. Ya, Patris? Kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu ya. Oke. Kita negara yang beruntung ya, dijajah Belanda. Jadi dalam hal ini kita beruntung. Karena apa? Walaupun kita jauh dari Eropa, tapi kita bisa menikmati revolusi industri pertama dan revolusi industri kedua. Revolusi industri pertama itu adalah kontestasi teknologi kimia, fisika dan arsitektural. Cirinya adalah dihasilkan teknologi hebat gitu di bidang metalurgi, di bidang konstruksi. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini punya kereta api sepur kluthuk itu yang pakai kereta api yang pakai tenaga uap itu adalah hasil revolusi industri pertama. Kalau kita masih menjumpai jembatan-jembatan bangunan Belanda yang sampai sekarang masih kukuh berdiri, itu adalah hasil revolusi industri pertama. Kita punya bangunan-bangunan megah ya, yang sudah berumur ratusan tahun tapi masih kokoh kuat, seperti katedral, seperti gereja Blendu, seperti Pelawang Sewu, dan masih banyak bangunan yang lain. Ini adalah hasil revolusi industri pertama. Jadi ciri revolusi industri pertama adalah menghasilkan karya-karya besar bagi umat manusia. Ya. Dari teknologi metalurgi memungkinkan mereka membuat besi bisa berjalan dengan kereta api ini. Investasinya mahal. Jadi saat itu karena ada revolusi industri maka muncul simbol-simbol ekonomi. Ya. Orang-orang berduit akan menjadi investor, penemu atau perangkai untuk teknologi-teknologi yang berskala besar ini. Ya. Dan mereka ya karena mereka punya banyak duit ya mereka ingin menikmatinya makanan itu lah. Saat itulah mulai berkembang gastronomi ini. Ya itu revolusi industri pertama. Kemudian revolusi industri kedua, Indonesia juga cukup berkiprah ya. Kalau yang revolusi industri pertama itu kita hanya sebagai penerima hasil revolusi, revolusi industri kedua kita banyak berpartisipasi. Cirinya adalah lahirnya dua negara besar
yang memulai revolusi industri, yaitu Inggris dan Prancis. Revolusi yang kedua ini adalah melahirkan industri-industri untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Bahasanya jajanan, kopi, snack, minuman, pakaian. Gitu. Nah, kita berpartisipasi aktifnya di mana? Kita menyediakan bahan baku. Belanda langsung mengerahkan. Kita tuh memasok 10 komoditas utama ke Eropa, ke Prancis ya terutama. Kita mulai produksi karet, produksi teh, kopi, kina, gula. Nah, itu adalah revolusi industri kedua. Jadi revolusi industri kedua ini melahirkan industri-industri manufaktur ya, yang hasilnya adalah produk-produk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang pertama tadi adalah kebutuhan untuk infrastruktur. Jadi mesin-mesin itu di situ di industri pertama. Tapi berkembangnya adalah di revolusi industri kedua. Nah, revolusi industri pertama tadi melahirkan kaum borjuis, kaum punya uang besar dari para investor, dari para penemu, dari inventor, dari perancang. Oke. Jadi dalam komunitas yang terbatas, kalau revolusi industri kedua ini lebih banyak kaum borjuisi baru yang dilahirkan. Nah, dan borjuisinya itu tidak hanya pada kelompok-kelompok yang aktif berperan atau berkarya di bidang industri saja, tetapi juga yang pendukung industri. Jadi di Inggris misalnya, itu sejak revolusi industri itu mereka banyak menghasilkan wool, banyak menghasilkan coklat, banyak menghasilkan kopi, roti, dan sebagainya. Maka banyak karyawannya yang membutuhkan makan, maka muncul usaha-usaha pendukungnya, misalnya laundry, penyedia sabun, penyedia rumah kos, kemudian jasa penitipan anak, dan semuanya menjadi simbol-simbol industri ya, simbol-simbol usaha dan simbol-simbol ekonomi. Nah, sehingga munculnya kaum menengah baru ini, kaum borjuisi baru ini ya, maka semakin menambah perkembangan gastronomi. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi kalau sebelum revolusi industri itu semuanya dikuasai oleh yang punya kekuatan politik ya, pemerintahan, raja dan sebagainya dan kelompoknya. Revolusi industri pertama adalah masyarakat non royal family, bukan keluarga kerajaan, tetapi mempunyai kreativitas tinggi, punya uang, punya teknologi, dan itu adalah masyarakat umum ya, dalam jumlah yang relatif kecil. Nah, kemudian revolusi industri kedua itu di samping melahirkan borjuisi baru dari kaum industriawan, dan juga borjuisi baru yang mempunyai usaha atau melahirkan usaha di bidang-bidang pendukung atau penyedia fasilitasi bagi usaha-usaha besar itu. Nah, karena semakin banyak orang berduit, maka gastronomi semakin berkembang dan semakin bervariasi. Oke, cukup jelas ya? Nah, dimulainya dari Prancis. Ya, Prancis ini yang pelopor revolusi industri baik yang pertama maupun kedua. Mereka punya banyak negara jajahan. Mereka mengadopsi, bahkan melakukan akulturasi terhadap makanan-makanan dari negara jajahan. Sehingga mereka menghasilkan makanan yang high quality of food, appealing presentation, ya, fine for table service and luxurious tableware. Jadi makanan yang enak, penampilannya menarik,
disajikannya menarik dan berkelas. Nah, sehingga muncul pemahaman tentang bagaimana penilaian teknik indikator-indikator penilaian tentang bagaimana makanan yang high level establishment ini. Terus saat itu baru muncul istilah restoran itu jadi rumah makan yang menyediakan dengan penyajian seperti ini, teknik pengolahan seperti ini, dan orang bisa menikmatinya demikian. Ya, jadi era modern ini dimulai dari memang mulai munculnya banyak orang berduit, punya orang yang punya uang. Bermula dari revolusi industri pertama yang jumlahnya relatif kecil dan revolusi industri kedua yang jumlahnya lebih banyak dan lebih menyebar, lebih dispersif dengan jenis usaha yang jauh lebih bervariasi. Oke. Di samping kemunculannya ini juga lahir tempat-tempat makanan yang pendukung makanan mewah dengan berbagai fasilitasnya. Ada yang bergabung dengan hotel, ya, dan sebagainya. Ya, sebagai ini contoh-contoh saja, rasa dihafalkan, enggak usah dihafalkan. Kemudian juga orang-orang yang bekerja di restoran ini punya pengalaman, wah ini kalau masak seperti ini, wah ini disukai konsumen. Kalau yang begitu tidak. Akhirnya mereka menuliskan buku, membuat publikasi. Sehingga itu awal mula dari mereka mendokumentasikan secara bukan ilmiah ya, mendokumentasikan secara tulis cara-cara mengolah, cara-cara memasak. Dalam notabene itu adalah cara-cara kuliner ya, untuk menghasilkan makanan yang dianggap nikmat, lezat, berkelas, itu gastronominya. Sebenarnya apa yang dilakukan di Prancis ini sudah terjadi di India maupun di Cina, tetapi karena kedua negara ini saat itu belum melakukan revolusi industri, maka dokumentasi teknik memasak, teknik pengolahan, menyajikan, dan penilaiannya ini terbatas pada keluarga kerajaan. Jadi sama kejadiannya seperti di Eropa sebelum era revolusi industri pertama. Nah, oleh karena itu maka sekalipun India dan Cina itu sudah punya dokumen yang cukup lengkap, tapi tidak banyak terpublikasikan karena itu adalah the royal secret. Nah, royalnya itu kalau Cina itu sebelum menjadi republik mereka terdiri dari berapa ratus kabupaten dan kerajaan kecil ya, sama seperti India. Jadi that's not for public. Beda dengan Eropa, catatan-catatan ini adalah for public. Ya, teruskan ya. Ini mengapa di Eropa lebih populer? Ya karena memang itu ditulis for public. Cina dan India lebih dulu, tapi itu adalah for royal family atau for secret reasons ya, untuk kepentingan keagamaan dan sebagainya. Jadi tidak terbuka umum. Kemudian karena dokumentasi tadi, maka muncul standar-standar ya, dalam pelayanan, dalam teknik memasak dan sebagainya, dan akhirnya itu bisa menyebar ke berbagai daerah. Ya, karena ada standar-standar seperti itu. Jadi bangsa Eropa itu sebenarnya lebih lambat dibanding bangsa Asia ya, terutama Cina dan India. Tetapi karena mereka punya indikator-indikator yang mereka tetapkan dan disepakati, maka mereka menyebar lebih cepat. Nah, ini contohnya saja. Kemudian muncul rumah-rumah makan yang berstandar dan mendukung revolusi industri kedua. Nih, di akhir abad ke-9 ini
Gregorius August Officer misalnya, itu membuat batasan-batasan. Jadi untuk makanan yang industri begini harus demikian. Restoran yang menggunakan kelas ini maka demikian. Jadi ya seperti itulah. Kemudian ada banyak catatan cara memasak, teknik memilih dan sebagainya. Suatu hal yang tidak pernah terpikirkan mungkin bagi bangsa Asia. Oh maaf, ini bukan education ya, tapi ini adalah education ya. Nah, karena ini for public, maka di Eropa juga berkembang itu teknik pengajarannya juga ya, pembelajarannya baik dari segi kuliner maupun gastronomi. Beda dengan India dan Cina yang bukan for public, maka itu malah tidak diajarkan. Nah, sehingga memang standar-standar Eropa ini yang sebenarnya lahirnya lebih lambat, lebih belakangan. Jadi mereka baru mencuat pasca revolusi industri pertama, tapi penyebarannya lebih cepat karena ada standar-standar yang ditentukan. Kita punya standar mutu misalnya, itu penting sekali. Oh iya, penting sekali. Itu memberi jaminan kepada produsen maupun pada konsumen. Nah, ya, ada pertanyaan tadi? Oke, mungkin satu lagi ya sebelum Oke, sudah sini dulu. Tadi ada pertanyaan. Ini pendidikan lebih panjang nanti. Sampai di sini mungkin saya stop sharing dulu. Barangkali ada yang bertanya atau ngajak diskusi ya. Jadi catatan tulis ya atau perkembangan secara terstruktur teknologi kuliner dan gastronomi itu bermulanya dari Eropa, khususnya Prancis. Mengapa Prancis? Karena Prancis adalah yang pertama punya banyak negara jajahan ya, dari berbagai negara. Dan yang kedua, mereka memang melaksanakan revolusi industri baik yang pertama maupun kedua. Ya, teknologi kuliner dan gastronomi berkembang ya ketika memang muncul komunitas-komunitas berjuzi baru yang punya uang dalam jumlah besar ya, dan ingin dan bisa menikmati makanan dan tidak keberatan dengan harga yang mahal, asal makanannya enak, berstandar, aman dan sebagainya. Ya. Itu revolusi industri pertama. Kemudian revolusi industri pertama berlanjut di revolusi industri kedua. Kita juga berperan di situ ya. Jadi tanam paksa itu muncul sebagai partisipasi bangsa Indonesia untuk mendukung revolusi industri kedua. Nah, kita mengirim gula ke Prancis, di sana diproduksi untuk makanan manis, jajanan, roti, apa, whatever. Kita mengirim tom, ya, tom itu bahasa Latinnya Indicus javanica, itu tanaman pewarna. Karena di sana berkembang teknologi tekstil dengan berbagai macam warnanya, coraknya, berbagai macam hiasannya. Nah, itu menggunakan bahan baku dari kita. Nah, maka di sana muncul posisi baru, yaitu industriawan yang mengusahakan tekstil atau mengusahakan kainnya. Kemudian muncul juga usaha-usaha kecil yang membuat desain pakaiannya, usaha kecil yang menghasilkan pakaian jadi. Kemudian banyak karyawan kerja di sana, mereka butuh tempat tinggal, muncul usaha-usaha kos-kosan, muncul usaha-usaha rumah makan, laundry, penitipan anak dan sebagainya. Maka banyak berjuzi baru yang muncul yang ingin menikmati, yang bisa menikmati makanan dengan harga yang di luar biasanya, kebiasaan mereka, dengan sentuhan yang berbeda. Maka teknologi kuliner juga berkembang, gastronomi juga berkembang dengan berbagai variasinya. Kok banyak variasinya? Maka muncul ada standar-standar tertentu dari keamanan, penyajian maupun pengelolaannya. Karena ada standarnya, maka orang bisa membangun di negara lain yang notabene mungkin sedang melakukan revolusi industri, misalnya Amerika.
Kalau di Eropa itu mereka memulai revolusi industri tahun 1840-an, Amerika sekitar 1860-an. Ya, terlambat kira-kira 20 tahun. Amerika juga muncul burjusi-burjusi baru. Dan mereka restoran-restoran di Perancis ini yang sudah punya standar, mereka punya mendirikan restoran yang sama di Amerika, di Kanada, dan di negara yang lain. Oke, jadi kemudian muncul textbook, teknik penulisan, teknik penyajian dan sebagainya dan standarnya. Terus karena itu for public, maka ada teknik ada berkembang pula edukasinya, pembelajarannya. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi di India dan Cina. Hanya bahkan mungkin lebih dulu ya di India dan Cina, tetapi itu tidak untuk publik, tapi itu adalah untuk royal family. Jadi masakan untuk makanan, masakan standar menu, standar masakan untuk kaum Brahmana atau untuk para raja, para bupati gitu. Karena tidak for public maka tidak populer dan tidak bisa disebarluaskan. Ya, oke, itu intinya. Oke. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Grace Yombing. Ya, Pak. Cukup jelas, Nak? Cukup, Pak. Ya. Apa hubungan antara teknologi kuliner dan gastronomi dengan revolusi industri pertama di Prancis? Ya. Nah, jawabannya apa, yuk? Chris. Atau gini aja ini ya, yang bisa menjawab langsung tak anu ya, ini tadi ya tak panggil udah tak kasih poin lah. Ini yang bisa menjawab tak tawarkan aja, ini langsung tak kasih poin. Oke, ya. Apa hubungannya teknologi kuliner dan gastronomi dengan revolusi industri pertama di Eropa? Ya, ditawarkan pada siapapun ini. Don't forget to mention your name and your number, please. Permisi Pak, saya mencoba Pak. Oh ya, boleh Rio. Kalau menurut saya itu hubungannya kan ketika revolusi industri yang pertama kan banyak sekali ini kan Pak, penemuan-penemuan besar seperti tadi kayak kereta api, terus ada banyak-banyak banget itu berjuis-berjuis yang dimana mereka tuh menjadi inventor-inventor gitu lah. Di situ kan juga mereka tuh tidak keberatan untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk merasakan makanan-makanannya dianggap mewah dan lezat di zaman itu Pak. Jadi di situ kan mereka juga merasakan di mana feel mereka kayak kaya dan mereka hanya dapat menikmati itu kan, jadi kayak gastronominya di situ menurut saya tuh muncul gitu Pak, mulai dari situ dan terus menjadi ke revolusi kedua gitu Pak. Ganteng ya kucing kulanang ini ya. Kucing kulanang ini ganteng ya. Iya kenapa tau cah loro senengannya gugap senengan pakainya kucing semua itu nggak kelihatan gantengnya itu. Kucingnya lucu Pak. Bagus Pak. Ya oke. Ya ada yang mau menambahkan jawabannya Rio? Rio sebenarnya cukup bagus tapi ada yang mau melengkapi? Please. Ya Nur Hikmah, please. Jadi menurut saya dari penjelasan Bapak tadi, jadi karena munculnya kompor juice pada revolusi industri pertama itu juga memunculkan banyak sekali dokumen-dokumen Pak. Jadi karena mereka semua punya duit, jadi kebanyakan dari mereka tuh mendokumentasikan makanan-makanan mereka Pak. Berbeda dengan
makanan-makanan yang lebih dulu berkembang seperti di negara India, mereka kan terhalang oleh revolusi industri, Pak. Makanya dokumentasi terhadap makanan-makanan mereka itu kurang, Pak. Meskipun sebenarnya gastronomi di India itu perkembangannya pesat, tapi karena dokumentasi yang kurang, makanya sulit untuk direpresentasikan begitu, Pak. Ah ya, oke. Tapi kurang pas ini jawabannya Nur Hikmah ini. Dokumen di India itu lengkap, tetapi tidak berkembang. Bukan karena tidak lengkap, tapi tidak berkembang. Yuk, kenapa tidak berkembang? Tidak disebarluaskan. Ya, ayo, terbuka untuk umum. Ya Nur, nggak usah nggak usah kecil hati ya nak. Kalau disalahkan ya nak. Iya, Pak, tidak apa-apa. Nah, dengan begitu nanti kan tahu benarnya ya. Ya, yuk terbuka untuk umum, please. Angel, Permisi, Wasti. permisi Iya. Pak, saya mau mencoba. Jadi dokumen di India dan Cina yang sebenarnya lengkap itu tidak diperluaskan ke masyarakat, dijadikan data privat untuk kerajaan gitu Pak. Jadi orang biasa mau, kan nggak ada standarnya Pak, mau buat restoran, menyebarluaskan makanan mereka juga sulit, jadinya tidak berkembang seperti Paris gitu Pak. Terima kasih. Ya, oke, karena itu adalah private yang milik kerajaan, milik bupati, milik the royal family lah, entah itu bupati, raja, maharaja. Kalau mereka menyebar luas, harus tangkap itu mereka kan. Gitu. Ya. Kapan standarisasi terhadap teknik pengolahan maupun teknik penyediaan restoran atau pembukaan restoran atau teknik pelayanan restoran itu muncul? Kapan? Ya, yuk dibuka. Mohon maaf Pak, bisa diulang kembali pertanyaannya? Ya. Kan di Eropa kan terus muncul ya restoran-restoran, cara pengolahan, ada cookbooknya gitu ya. Tapi belum ada standarnya. Standarnya baru muncul setelah apa dan mengapa itu harus muncul. Nah, jadi pada era revolusi industri pertama tadi dikatakan oleh anakku lanang ganteng Rio tadi, Rio Meong tadi, itu karena muncul borjuisi baru Pak, yang mereka punya banyak uang. Nah, kemudian untuk menghasilkan olahan yang baik ada cookbooknya, cara memasak dan sebagainya. Tapi belum ada standar yang muncul. Nah, standar itu baru muncul setelah kapan? Ada faktor apa menyebabkan standarisasi itu dibuat atau dibentuk? Ya. Kita naik kuliahnya dinikmatin aja ya, nggak usah ngoyo ya. Kalau nggak selesai ya olah diteruskan minggu depan. Yang penting kita kuliah ini enjoyable gitu ya. Setuju ya Nur Hikmah ya? Kalau dipaksakan ya percuma, nanti malah lupa. Ini kuliah sambil dinikmati. Kapan saya punya anak Nur Hikmah kalau nggak di kuliah ini ya Nur? Oke, ditawarkan siapa saja, please. Raise hand, please. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau menurut penangkapan saya yang Bapak jelasin tadi, untuk standarisasi restoran itu kapan dilaksanain dan mengapa gitu. Jadi kalau di penjelasan Bapak tadi itu kan ada penjelasan tentang karena banyak orang-orang kaya nih, orang-orang kaya yang di negara-negara besar, jadi mereka tuh kayak membuka restoran-restoran gitu di berbagai daerah bahkan negara. Nah, jadi untuk menyamakan standar, untuk menyamakan hasilnya itu, jadi mereka memiliki dokumen kayak textbook gitu tentang teknik mereka untuk memasak bagaimana, dan juga dari sana juga tercipta standar-standar, mungkin standar mutu kualitasnya juga Pak untuk hasil dari ini masakan-masakannya. Ya, tapi kurang. Ini Grace ini NIM-nya berapa nak? Kalau saya dari Permata Pangan itu NIM-nya 21.
Grace oke, udah. Grace Natali ini ya, ini dari mana nih ya? Yang dari ITERA, Pak. Oke ya, oke. Ya, jawaban Grace sudah mengarah, teman kurang tepat. Ya, siapa mau mencoba lagi? Silakan. Standar itu dibuat karena apanya sudah dijawab Grace, tetapi kapan? Nah, ya. Ini mana nih, mahasiswa saya malah bidang semua ini. Ya. Ini nggak ada Pak, yang jawab nih. Saya mencoba, Pak. Ya, Bayu. Meong. Ya, jadi untuk ya, gimana Bayu? Ya, Pak. Untuk kapannya menurut saya itu berarti tadi setelah revolusi industri pertama, Pak. Karena kan itu baru tadi setelah yang mulai muncul borjuis dan juga cookbook-cookbooknya itu yang mulai dikeluarkan gitu. Terus ya maaf, Pak. Mulai itu lalu mereka itu ini apa ya bahasanya, Pak? Saya kok jadi bingung. Mengeluarkan konsep ini yang restaurasi itu tadi ya, Pak, di Prancis itu. Nah, dari kurang konsep tepat, itu bukan revolusi industri pertama, tapi revolusi industri dua berarti ya, Pak. Kedua, iya, ketika kaum burjuisinya tambah banyak dan tambah beragam, tambah bervariasi lah, maka perlu dibentuk standar, gitu ya, standarisasi. Oke ya. Ya Bayu nggak apa-apa ya nak ya. Ya oke, tak terus ke. Nah ini sudah dikenal ini ya, di Amerika dibentuk Boston Cooking School. Wah, nah, kemudian juga ada badan yang mengawasi sendiri, ini yang Culinary Institute of America CIA. Wah, dan di London juga dibentuk ya. Jadi ada tidak hanya badan-badannya saja, tidak hanya standar-standar tentang restorannya, teknik memasak dan sebagainya, tapi juga dibentuk lembaga pengembangan dan sekaligus pengawasnya. Nah, oke. Ya, ini kelanjutannya ya. Ada ketentuannya kalau bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan sebagainya. Ini ada kelas-kelasnya dalam perkembangan berikutnya. Tapi ini malah justru terjadi di abad 20-an, pasca Perang Dunia Pertama. Oke. Ini contohnya adalah ini ya. Ini salah satu contoh standar. Ini dimuseumkan seperti gini loh. Ada tempat masaknya demikian. Jadi kalau yang saya tahu ya, karena saya juga pemain di rumah makan ini standar penggunaan pisau itu termasuk yang pertama kali ditetapkan. Jadi pisau itu harus dicuci demikian, cara mengeringkannya seperti begini, tidak boleh dilap dengan cara demikian, kalau ngelap harus dengan begini. Dan sekali dia digunakan untuk mengiris daging, entah itu ikan ya ataupun binatang terestrial yang lain, ayam atau apa, itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Nah, jadi standarnya seperti itu. Nah, ini contohnya adalah child kitchen display ini di museum ini. Jadi ini keragamannya ya. Ya boleh beragam, tapi demikian. Jadi pisau itu salah satu yang pertama kali dibuatkan standarnya cara penggunaan pisau. Oke, kemudian media massa juga berperan ya. Mempopulerkan tokoh-tokoh ini.
Nah, jadi peran media cukup penting ya untuk menunjukkan bahwa ini loh, kalau ingin belajar atau begini, ingin menggunakan demikian. Ya. Jadi abad 20 sudah berkembang lebih cepat. Ya, ini bermula dari revolusi industri tadi ya, berkembang karena kan kemudian di banyak negara juga melakukan kan, akhirnya muncul kelas-kelas menengah, ya, tidak hanya sekedar kaum borjuisi, tapi juga kelas menengah. Apakah mereka menjadi sasaran dari? Iya. Kalau di Eropa sampai abad ke-18 itu, ya, 1700-an itu yang menjadi pangsanya adalah kaum borjuisi, pelaku revolusi industri pertama. Kemudian pada abad berikutnya itu revolusi industri kedua, baik kaum borjuisinya, jadi pemilik usaha, jasa-jasa pendukung, maupun karyawan yang kelas manajer gitu ya. Berikutnya tidak hanya itu, kelas menengah, orang yang punya penghasilan lebih pun menjadi sasaran. Jadi tahun 2000, abad 20 sudah berkembang ke sana. Bahkan sekarang ini kelas menengah malah punya peran lebih besar lagi. Ya, di era-era tahun 90-an ini kelas menengah besar sekali, malah menjadi segmen pasar utama itu. Ya. Ya, ini perkembangan dari gastronomi. Kemudian ada lagi kebanggaan berikutnya, itu adalah kota gastronomi. Ada syarat-syaratnya menjadi kota gastronomi. Nah, ini. Ya, ini Indonesia mengembangkan mungkin belum bisa menjadi kota gastronomi. Mungkin kalau bisa mungkin Bandung ya. Kita mengembangkan juga kota halal. Nah, ya ini gastronomi di era pasca tahun 2000-an ini ada membentuk kota ini semacam apa ya, gengsi aja gitu ya, semacam pengakuan gitu ya, legitimasi dari perkembangan gastronomi. Orang yang bisa masuk kota ini dijamin dia bisa menikmati makan dengan cara benar, di mana ke-6 hormonnya bisa berinteraksi dan sebagainya. Ya. Ini syarat-syaratnya, kriterianya ya. Oke. Ya, ini adalah perkembangan gastronomi, mulai dari awal mulanya yang diperuntukkan bagi kaum borjuisi yang berkelas dan bisa menikmati dan tidak keberatan mengeluarkan uangnya, kemudian berkembang pada kelas-kelas kelompok-kelompok sosial berikutnya dengan sebaran yang lebih besar, dan oleh karena itu, karena jumlahnya lebih banyak, variasinya lebih beragam, maka dibentuk standar-standar, dan karena adanya standar maka bisa berkembang membuka di kota-kota lain ya, cabang-cabangnya dengan standar cara pengolahan, cara penyajian, cara pengelolaan, dan ada pendidikannya, dan kelompok sosialnya terus berkembang gitu ya, dibentuk juga lembaga pelayanannya, baik untuk mengembangkannya maupun untuk mengawasinya. Dan kemudian di 10 tahun terakhir ini berkembang pula membentuk kota gastronomi. Wah. Ya. Jadi kalau dihitung dimulai dari abad ke-17 sampai abad ke-21 ya, selama 4 abad ya gastronomi ini berkembang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Saya teruskan dengan gastronomi molekuler. Nah, gastronomi molekuler ini suatu cabang gastronomi yang unik ya. Baru dimulai kira-kira 50 tahun yang lalu, yaitu prinsipnya adalah menyediakan makanan dengan rasa yang berbeda dengan food for thought-nya, dengan apa yang dipikirkan orang, apa yang diharapkan orang, tapi dia memberikan sensasi yang berbeda.
Oke, saya mulai dari sharing begini. Tania Hutasoid. Dari namanya pasti dari dari Batak ya. Tania? Iya, Pak. Ya. Tania pernah nggak merasakan itu suatu ketika nggak nafsu makan sama sekali? Pernah, Pak. Pernah. Apa yang Tania lakukan? Kalau nggak nafsu makan gitu ya, Ya, tidur, Pak. tidur. Padahal harus makan, misalnya sedang banyak tugas itu harus makan. Kalau nggak makan sakit. Pernah nggak itu memaksakan makan gitu? Pernah, Pak. Ya, terus dengan cara apa supaya bisa makan? Mungkin apa namanya, mencari makanan yang bisa Ya. Bisa apa? mencari makanan lain, Pak, selain misal makanan yang ada di Oke. Jadi mencari makanan lain yang tetap mengundang aspek gastronomikalnya ini ya. Ya, bisa menikmatinya walaupun keadaan capek ya. Oke. Padahal seandainya nanti kalau dicoba saja Tania ya. Kalau makan harus makan tapi kok nggak enak. Coba saja tambahkan nanas sedikit saja. Nanti akan berbeda seleranya. Pernah nggak makan makanan entah itu sayur atau rendang atau whatever ya, dicampur buah yang gastrosensorinya tinggi, misalnya nanas, misalnya apel ya. Pernah nggak? Belum ya? pernah sih, Pak, pakai nanas dicampur. Jadi kayak sayur gitu, Pak, dijadiin. Ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak namanya makan buah. Itu Enggak, campur Pak. Dicampur sama nasi. Soalnya orang tua saya pernah pakai ya. Nanas ini di itunya, Pak. Oke, good. Jadi malah Tania sudah mempraktekkan. Nah, inilah ide dasar dari gastronomi molekuler. Jadi saya dulu ketika di Australia itu saya tinggal di orang pendatang ya, dari pendatang tapi dari beberapa generasi dari Italia. Jadi tante kos saya itu orang Italia. Ketika saya banyak kerjaan ya, namanya mahasiswa asing kan, bahasa juga belum fasih-fasih banget gitu ya, juga banyak tugas. Nah, sampai kecapean gitu, nggak nafsu makan, terus kemudian tante kos saya bilang, you have to eat. Kemudian dia menambahkan nanas. Just try it. Ternyata enak juga ya. Yang dia bilang bahwa ini adalah menu kuno dari masyarakat Italia. Sehingga banyak di masakan Italia itu, the real food-nya itu ditambahkan beberapa buah. Seperti pizza dengan nanas, makaroni dengan ini. Ya, itu adalah ide dasar dari gastronomi molekuler. Makanan dengan suatu rasa tertentu mungkin akan membuat orang jenuh. Tapi ketika ditambahkan menu yang rasa yang lain, aroma yang lain, sensasi yang lain, maka akan menimbulkan sensasi yang berbeda. Nah, cara menambahkannya ini yang unik. Ada yang disuntikkan, ada yang dicampurkan dengan sperifikasinya. Sehingga gastronomi molekuler adalah sebuah disiplin yang unik, di mana di mana injeksi atau apa itu menjadi alat masak. Oke ya, terima kasih Tania sharingnya. Jadi ya, ketika kita makan sesuatu kemudian tambahkan berbeda akan menimbulkan selera yang berbeda. Nah, ini gastronomi molekuler. Nanti kayaknya akan ada penjelasan lebih detail dari Bu Rika, makanya saya menyampaikannya tidak begitu detail ya. Jadi ini penambahan sensasi untuk membangun sensori aroma, rasa dan sebagainya terhadap the whole food we are being eaten. Jadi prinsipnya adalah membangun sensori baru terhadap makanan yang traditionally
punya sensor yang berbeda. Oke, banyak yang sekedar coba-coba, tetapi dalam perkembangannya ini ini menjadi kajian tersendiri. Ada RCA ini sudah mempunyai banyak dokumentasi kalau misalnya apel yang diolah demikian, ditambahkan penyampurannya seperti ini cocoknya kalau demikian. Kemudian kalau nanas yang utuh itu cocoknya untuk makanannya begini, selera yang seperti itu dan sebagainya. Nah, dalam kajian kulineri, nah ini ilmunya, kulinologi itu ilmunya. Tapi kan kuliner itu bukan ilmu, itu teknik gitu. Kulinologi itu ilmunya. Ya. Maka berkembang teknologi tadi. Ya. Jadi apel kalau dalam bentuk segar dia demikian. Kalau diolah, diambil sarinya, maka ini harus dimasukkan dalam misalnya bubble. Nah, atau dalam bentuk makanannya. Ketika orang tidak nafsu makan, tapi ketika dia berharap ada satu bubble yang diharapkan itu isinya adalah seperti apa namanya lempong atau empek-empek, tapi kok nanti supaya nggak amis bagaimana? Tambahkan nanas, tapi nanasnya yang demikian. Nah, itulah gastronomi molekuler. Ya. Jadi ide dasarnya adalah memberikan sensasi yang berbeda terhadap suatu jenis makanan yang mempunyai sensasi tertentu. Dan ini diteliti dengan berbagai kepentingannya, dengan berbagai cara penyajiannya, cara pemberiannya, cara penyajian, cara pemberian, cara blendingnya itu adalah culinary technology, jadi teknologi kuliner. Tapi untuk menikmatinya, bagaimana menikmati sensasi apel ketika kita makan rendang, nah itu adalah gastronomi. Oke ya, lanjut ya. Ya. Kemudian perkembangannya di dalam peran makanan di dalam mengenalkan budaya, itu sebagai sebagai media, ya disebutnya di media diplomasi. Kalau orang pernah datang ke Indonesia, mereka pasti ingat satu. Biasanya ada 3 yang diingat. Kalau enggak 3 ya 2. Satu adalah gedu-gedu. Nah, kedua adalah nasi goreng, dan ketiga adalah rendang. Nah, ini tanpa sadar mereka adalah menjadi diplomat kita dalam mengenalkan budaya pangan kita. Oke, Indonesia. Ya, ini bagian terakhir ya. Indonesia ini bermula dari kita dikenal sebagai negara spices. Kita kaya karena spices, kita dikenal orang karena spices, karena rempah-rempah, dan kita dijajah orang juga karena rempah. Tetapi di balik itu semua pasti ada baiknya. Nah, ini masakan di Rijstafel ini restoran di Eropa sana, tapi yang menyajikan menu-menu Indonesia. Cara makannya juga beda. Cara makannya cara kita, cuman ya ini. Nah, kita nggak wajar ya makan seperti ini ya, pakai baskomnya untuk makan begini. Ya, ini potret ini diambil pada saat Perang Dunia Pertama. Jadi mereka dalam kondisi perang, mereka merindukan makanan yang enak, dan what is the real food, the wonderful food for them is Indonesian food. Kemudian ketika sudah dalam kondisi normal, mereka makan Indonesian food in European style. Nah, ini terkenal sekali nih Rijstafel. Ya, mereka makannya adalah makan nasi. Padahal itu sebenarnya itu enggak baik ini. Mereka orang Belanda
nasi itu bukan makanan makanan pokok nenek moyang mereka, ya nggak baik. Tapi sesekali saja menikmati. Sama seperti kita, itu gandum itu bukan makan pokok nenek moyang kita, jadi kita nggak baik kalau makan gandum setiap hari ya. Kita juga akan bosan, tapi beda kalau nasi kita nggak akan pernah bosan. Kita makan roti terus lama-lama bosan, makan mie terus lama bosan, karena apa? Itu bukan makanan nenek moyang kita. Dan mungkin juga bahaya ya kalau kita makan makanan yang bukan the center of origin ya. Kita tidak terbiasa, nenek moyang kita itu tidak terbiasa, perutnya itu mencerna protein gluten itu. Kita nggak punya protein gluten. Yang kita cerna biasanya ya albumin. Gluten kita nggak pernah. Jadi kalau terus-menerus ya mungkin ada sebagian yang tidak tercerna. Dan bila itu terserap darah bahaya juga. Kalau terus-menerus ya bahaya juga. Mungkin ginjalnya nggak sanggup juga. Banyak protein yang terbuang. Nah, ini adalah meja nasi, ini adalah menu Jawa yang dikemas dalam European serving. Oke, ada satu dokumentasi yang menarik. Itu tidak saya sampaikan, tetapi saya jadikan handout. Ya, mengapa demikian? Tidak saya sampaikan di sini supaya kalian baca. Hanya gara-gara satu dokumen itu, teknologi kuliner dan gastronomi Indonesia berkembang. Jadi itu adalah tonggak sejarah yang bisa muncul dan bisa berkembang hanya karena satu dokumen sederhana. Ya, ini adalah menu yang disajikan di restoran Rijstafel tadi ya. Menunya biasa-biasa saja begini, kita ada biasa, tapi karena itu disajikan di Eropa dan gaya Eropa, sensasinya berbeda. Mereka mengundang hormon-hormon yang berbeda. Ya. Oke, materi terakhir adalah perkembangan gastronomi dan kuliner di era postmodern. Ya. Nah, postmodern ini, ya, kalau modern tadi dimulai dari kapan tadi? Dimulainya gastronomi modern dimulainya kapan? Abad 17 sampai 21 bukan? Iya, pada saat revolusi industri pertama. Ya, ada sesuatu yang menyebabkan itu lahir. Ya. Nah, postmodern ini juga lahir karena adanya arus liberalisasi dan globalisasi yang dimulai tahun 1980-an. Jadi organisasi perdagangan dunia waktu itu bernama WTO, GATT, itu menghadapi masalah serius ya, tekanan ekonomi, krisis di mana-mana. Saya ingat betul karena saat itu saya sudah masuk perguruan tinggi, itu harga bensin itu harga minyak itu 1 barel hanya $8. Padahal wajarnya sekitar $100-an. Jadi ekonomi dunia itu berhenti total. Nah, untuk supaya bisa bergerak lagi, maka GATT tadi membuat semacam kesepakatan gitu ya. Semakin dipermudah ekspor barang dari suatu negara ke negara lain, semakin banyak jenis barang yang diperdagangkan, semakin banyak negara yang terlibat dalam perdagangan multilateral ini, maka ekonomi semakin pulih. Sehingga saat itu, wah ini di berbagai pelosok di Indonesia kita sudah mulai mengenal. Kita mulai mendengar tililit. Wah. Di Jogja, wah muncul restoran restoran Itali ya, Pizza Hut. Waktu itu namanya orang-orang menyebut bukan Pizza Hut, Pizza Hut. Nah, itu. Minuman bersoda, jadi Coca-Cola. Masih banyak penduduk yang mengatakan bukan Coca-Cola, Coca-Cola, 7up. Nah, itu mulai merebak di kita. Dan kita pun juga banyak masakan kita yang budaya kita yang masuk ke negara lain. Nah,
Karena banyaknya penetrasi dari berbagai negara, dari berbagai budaya dengan keragaman adat istiadat berbeda ini, maka muncul akulturasi dengan budaya lokal. Contohnya adalah, ya gampang saja misalnya adalah McDonald. Aslinya tuh nggak pakai nasi, tapi karena orang Indonesia kalau makan itu namanya makan, kalau nggak makan nasi belum makan, jadi McDonald menambahkan nasi. Orang semakin sibuk dunia karena globalisasi tantangannya dengan persaingan ketat. Oke, makan fast food iya, tapi fast food yang sehat, banyak sayurnya. Ya, jadi postmodern ini dimulai dari liberalisasi dan globalisasi di masyarakat dunia, dan di berbagai negara termasuk kita ikut terlibat di dalamnya dengan mengadopsi makanan-makanan asing yang dikombinasi dengan selera, rasa, sensori dari makanan yang berbeda dan juga dari makanan kita sendiri. Oke, ini kalian kalau mau baca lebih jauh, ini saya berikan ini referensinya. Oke, sudah jam 5, nanti kalau kelebihan saya jadi protes. Biasanya gitu, protes tuh kalau kelebihan jam. Oke, kalau ada pertanyaan disimpan ya, sampai ketemu minggu depan. Selamat sore semua, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat sore Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.